Shalom, apa kabar? Ada yang nggak yakin kabarnya baik? Oke. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi buat kita semua. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari Master Agus tentang discipleship. Ada yang hadir minggu lalu? Sebagian hadir ya? Oke. Ada yang bawa catatannya? Ketinggalan di rumah? Nggak apa-apa. Kita akan belajar sambungan apa yang minggu lalu Pastor Agus sampaikan tentang discipleship. Tapi kali ini kita akan lebih banyak bicara tentang murid yang memutuskan untuk melayani. Bukan cuma terima apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan sampaikan, tetapi mau melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan. Ini semua mau melakukan firman Tuhan? Amin. Amin? Oke. Ada yang pernah ngeliat ini? Satelit namanya Pioneer 10. Pioneer 10 ini pada tahun 1972 diluncurkan oleh NASA ke antariksa. Ya. Dia ini satelit penjelajah. Dan 1972 tuh berarti sekarang udah lama banget lah ya. Hitung sendiri deh coba. Satelit ini ditujukan sama NASA untuk memantau, memfoto, memberikan informasi tentang segala sesuatu planet Jupiter. Jadi dia mundur ya, dari bumi itu ke belakang, ke arah Mars, menjauh dari matahari. Siapa yang masih hafal tata surya? Hafal ya? Abis Mars, abis Jupiter, Merkur? Salah. Jangan langsung percaya sama yang ngomong. Cek dulu di Google. Saya juga baru ngecek kok. Enak jadi pembicara gitu. Ya. Jawabannya nggak akan kejebak. Oke. Jadi si Pioneer 10 ini memotret planet, ditujukan untuk memotret planet Jupiter dan bulan-bulannya. Jupiter tuh bulannya banyak ya. Jadi kalau kita bulannya cuma satu, kalau dia dibulan-bulanin. Ada banyak bulannya. Ngirimin data ke bumi. Jadi foto, terus strukturnya apa aja, bentuknya gimana, ada perbedaan apa sama bumi gitu ya. Dan medan magnetnya tuh sebesar apa, sabuk radiasinya tuh kayak gimana, atmosfernya seperti apa. Dan ilmuwan yang membuat Pioneer 10 ini menganggap ini sebagai rencana yang berani. Kenapa berani? Karena pada saat itu paling jauh satelit itu cuma sampai Mars. Paling jauh. Ya, belum ada orang pun ke sana. Nah, kali ini mereka nekat, dia kirimkan, coba aja nggak apa-apa. Kirim satu satelit ini sampai ke Jupiter dengan semua persiapan bertahun-tahun sampai akhirnya dia meroket ke atas dan akhirnya mereka mendapatkan informasi. Nah, kekhawatiran yang pertama adalah antara Mars dengan Jupiter ada yang namanya sabuk asteroid. Nah, ya, sabuk asteroid itu adalah kumpulan batu-batuan, logam, mineral yang muterin matahari sama kayak bumi dan planet lain, tapi bentuknya cuma batu-batuan aja, bukan planet. Antara Mars sama Jupiter. Untuk bisa ngelewatin sabuk itu aja, para ilmuwan udah khawatir. Bisa nggak ya? Nyampe nggak ya? Tapi ternyata mereka melampaui itu dan akhirnya sampai ngelewatin sabuk asteroid ini. Nggak hancur. Melintasi planet raksasa ini, Jupiter, pada tahun 1973 bulan November. Bayangin Bapak Ibu, diluncurkannya tahun 1972, hampir 1 tahun terbang ke sana. Ya, Pioneer ini berhasil sampai situ, sampai Jupiter, lalu memberikan informasi tentang gravitasi, tentang semua hal, informasi tentang Jupiter. Nah, karena gravitasi Jupiter ini lebih besar dari bumi, jadi waktu dia mendekat, dia ikut ketarik. Gravitasi adalah gaya tarik yang membuat benda-benda di sekitarnya masuk ke dalamnya. Tapi si Pioneer ini nggak masuk ke dalam planet Jupiter, jadi cuma kesedot, lalu lewat atmosfernya kepental lebih jauh ke planet-planet lapisan luar. Yang targetnya cuma sampai Jupiter. Informasinya sudah didapatkan, lalu pada jarak 1 miliar mil dari matahari, 1 mil itu 1,609 sekian-sekian kilometer panjangnya. 1,6 lah kira-kira. Jadi kalau 1 miliar kali sendiri aja ya. Kalau bukan duit saya ngitungnya agak males. Itu jarak soalnya.
Jauh ya. Kalau duit saya hitung sama-sama yuk. 1 miliar mil dari matahari, dia ngelewatin Saturnus. Jadi after Jupiter apa? Saturnus. Dia ngelewatin Saturnus pada jarak 2 miliar mil, dia melewatin Uranus. Lalu setelah 3 miliar mil, dia ngelewatin Neptunus dan 4 miliar mil Pluto, dan pada tahun 1997, 25 tahun setelah diluncurkan, dia jaraknya lebih dari 6 miliar mil dari matahari. Udah mau keluar dari tata surya. Nggak dirancang untuk sejauh itu. Nggak dirancang untuk memberikan informasi sebanyak itu kepada ilmuwan di bumi. Jaraknya jauh banget, tapi dia tetap bisa memberikan sinyal radio. Jadi sinyalnya dikirim dari satelit itu ke bumi, ke stasiun NASA di Amerika. Dan sinyalnya itu tahu nggak dari apa pemancarnya? Pemancar radio 8 watt. Walkie-talkie tahu? Radio yang di rumah ngedengerin FM something gitu ya. Itu pemancarnya sama kayak gitu. Dari satelit itu ke bumi butuh waktu 9 jam untuk sampein pesan. 9 jam. Jadi kalau ada orang ngebales WA lama, mungkin dia lagi ikut sama satelit itu. 9 jam baru dibalas gitu ya. Yang penting kan dibales. 25 tahun. Tahu nggak perhitungan ilmuwan untuk menerka umurnya si pionir ini berapa lama? 3 tahun. Dia melampaui batas kemampuannya dia sendiri. Dia melewati batas-batas yang si ilmuwan, si penciptanya sendiri sampai bingung kok bisa ya tetap memberikan informasi. Dan itu tetap beroperasi dengan umur panjangnya itu. Padahal kemampuan dia cuma 3 tahun dan kemampuan dia memancarkan cuma dengan radio 8 watt. Demikian pula untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau kita melayani Tuhan, kita merasa kita cuma sanggup, cuma segini doang lah. Kalau ngangkat nada nggak sanggup setingginya Kaniko, apalagi Kak Loren, apalagi Kak Agus gitu ya. Nggak sanggup. Nggak bisa. Udah baru setengahnya udah kecekek. Ya nggak bisa saya gitu kan. Kita seringkali membatasi diri kita di bawah standar yang Tuhan sudah tentukan. Betul ya? Termasuk yang ngomong nih. Bisa nggak ya? Sanggup nggak ya? Kayaknya nggak yakin deh gitu. Kalau satelit yang dibikin sama NASA aja sanggup melampaui kemampuannya sendiri. Kita dibikin sama siapa? Sama Tuhan. Harusnya bisa nggak melampaui batas-batas yang kita pikir sendiri atau yang kita buat sendiri? Bisa nggak? Bisa. So kita semua di sini murid Kristus, amin? Ada batasannya nggak? Ada. Maksudnya batasan waktu, usia gitu ada ya? Boleh dong. Usia kita membatasi. Umur sama usia sama. Waktu, energi bisa cepat capek. Ya. Jam, kita cuma punya 24 jam sehari. Kecuali kalau Pastor Agus punya 25 jam sehari, 8 hari seminggu. Ya, waktu dia nggak ketebak. Anda dan saya punya batasan yang sama. Nggak diberikan lebih dari orang lain kok. Sama-sama 24 jam, sama-sama 7 hari seminggu. Sama-sama hidup di bumi. Kalau ada orang dipakai sama Tuhan lebih dari perkiraan kita, kita juga harusnya bisa mikir, aku juga bisa seharusnya melampaui pikiranku sendiri. Amin? So hari ini kita mau belajar tentang murid yang mau melayani. Dan kalau ini udah jadi pembuka, berarti Bapak Ibu udah sadar, saya akan ditantang lebih daripada kemampuan saya. Amin? Saya yakin nih. Amin? Amin. Oke, kejauhan. Boleh mundur sekali? Itu dia. Markus 9 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bayangin Bapak Ibu, muridnya Yesus loh. Ada masalah nggak sama kedagingan mereka? Ada. Masih bingung, yang lebih gede siapa? Kalau ada saya menang. Masih bingung, siapa yang harus jadi yang terbaik? Tahu nggak yang memperdebatkan ini siapa? Murid yang ada bareng Yesus. So nggak aneh dong kalau kita juga ngalamin itu di dalam gereja. Terus kita bilang, gereja ini mah nggak enak, orangnya
Aduh, menghujat nggak enak. Orangnya A lah, B lah, nggak cocok, pindah. Ganti lagi. Akhirnya kita jadi recycle Christian. Kita cuman lompat satu tempat dan ke tempat yang lain. Yang bermasalah sebenarnya gereja atau kita? Kita. Gereja mah isinya kita. Kita jadi berbuat masalah jadi kelihatannya itu dari gereja. Kita yang bermasalah. Gereja kalau nggak ada jemaatnya nggak akan jadi masalah, betul nggak? Betul. Coba ngeliatin gereja kosong di Eropa, nggak ada masalah. So siapa sumber masalahnya? Ego. So nanti kalau Bapak Ibu teman-teman saudara masuk ke dalam pelayanan lebih banyak lagi di gereja ini, amin? Amin. Kalau nanti terjadi sesuatu, ingat ini. Murid Yesus saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bertengkar loh. Saya nggak tahu cara berantemnya gimana. Pokoknya Alkitab bilang bertengkar. Untuk menemuin siapa? Siapa yang lebih tua? Bapak Ibu mohon maaf ya. Siapa yang pernah miara anjing dari kecil, beranak, lalu pas usia tertentu dia rebutan kakak, rebutan tua. Ada yang tahu nggak itu? Kalau anak anjing, dia dari satu rahim yang sama, misalkan ada 5 gitu ya, pasti ada 2 yang akan di umur 5 atau 6 bulan berantem. Untuk itu berantemnya ngapain? Rebutan tua. Pasti yang agak gede sama sedikit lebih kecil. Untuk rebutan, gue tuh kakaknya, enggak gue gitu. Kalau pernah miara dogi pasti tahu. Ya. Bukan berarti saya menyamakan dengan dogi, enggak. enggak. Maksudnya kondisi ini terjadi bukan cuma sama 1-2 orang, 1-2 gereja. Ini terjadi di bumi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, perebutan hak itu terlalu terjadi di mana-mana. Butuh pengakuan, butuh penerimaan, butuh ditepokin, hebat, keren gitu ya. Kalau nggak ada yang tepokin tangan, udah besok nggak mau pelayanan lagi. Nggak enak di sini mah. Ada 100 orang, 99 ucapan terima kasih, yang satu enggak, besok ngambek. Nanti kalau dia masuk surga, saya nggak mau masuk surga yang kayak dia gitu, nggak mau. Saya mau surga yang lain gitu nih. Tantrum sama surga. Jadi ini terjadi, ini kisah nyata. Ini juga harus jadi sesuatu pemahaman buat kita bahwa, ya, kalau ini sampai terjadi, saya nggak boleh kaget. Saya harus tetap melayani, karena murid-muridnya ini nggak langsung kirim surat resign ke Tuhan Yesus, mundur jadi murid, enggak. Mereka memilih untuk tetap setia. Kenapa? Abis itu sama Tuhan Yesus dikasih tahu. Yesus ngomong gini, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, yang rebutan nggak semuanya, 12-12-nya dipanggil. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. So kalau nanti ada yang merasa, kok saya kurang dihargai ya? Nah, duduk paling belakang. Kok saya kurang dihormati ya? Kok saya nggak dianggap ya? Kok tadi salaman sama Pak Anton kok kayaknya nggak kurang digenggam gitu ya? Kalau sama John kayaknya mantep salamannya gitu. Pak Anton kayaknya kurang kuat gitu ya. Ada aja yang jadi masalah. Baca ayat ini. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan atas semuanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau dipandang hebat sama Tuhan, ini nasihat dari Tuhan langsung. Jangan dengerin nasihat yang lain. Tuhan, aku mau jadi hebat. Ayatnya apa? Ini. Tuhan, aku mau terkenal, mau dikenal sama Engkau. Ayatnya ini. Tuhan, aku terluka sama orang lain gara-gara A, B, dan C. Ayatnya ini. Jangan mundur dari pelayanan. Amin. Saya selalu bilang begini sama teman-teman. Kalau dalam sebuah hubungan terjadi masalah, yang harus selesai adalah masalahnya. Hubungannya nggak boleh selesai. Ya. Nama Tuhan Yesus dinasehatin. Ini terjadi, ini real, ini nggak sesuatu yang harusnya kan, banyak orang ngomong gitu ya, gereja kan tempatnya A, B, dan C. Gembala kan harusnya C, D, E, F gitu ya. Harusnya, dan harusnya. Dan mereka lupa, ayat ini ada di Alkitab. Buat orang-orang yang menuntut gereja harus sempurna, pendeta harus sempurna, pelayan Tuhan harus sempurna, Alkitabnya pasti bersih deh. Karena nggak pernah baca ayat. Realitanya, kenyataannya, dalam 12 murid yang bareng sama Yesus, ada selisih paham kok. Ada luka. Tapi nggak mundur. Dan setelah ini Bapak Ibu tahu ya, mereka radikal memberitakan firman kepada seluruh bumi.
Bahkan mati buat Yesus. Mereka nggak ngelihat, wah ternyata si Yohanes lebih disayang daripada aku. Petrus ngomong gitu mungkin. Atau Yakobus bilang, gue nomor 3, harusnya gue nomor 1. Dan seterusnya, dan seterusnya. No? Murid Kristus adalah murid yang bisa terluka. Tetapi tetap memilih untuk melayani. Kalau saudara memilih untuk nggak mau terluka, datang ke Roxy. Ada anti gores di sana. Di gereja nggak ada anti gores. Jangan berharap datang ke gereja tanpa pulang bawa cacat atau luka gitu. No. Anda pasti bisa terluka. Tapi pilihannya adalah gini. Anda boleh terluka, tapi Anda nggak boleh marah. Anda boleh memilih untuk sakit, tapi Anda nggak boleh membalas itu ke orang lain. Luka tetap terasa kok, bisa. Sedih gitu. Ngomonglah sama 1-2 orang yang kalian percaya. Tapi jangan mundur. Lalu ada satu perkara lagi di dalam pelayanan. Saya ambil contoh muridnya Tuhan Yesus lagi. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Firman Tuhan katakan gini. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas. Bareng sama Yesus, air jadi anggur, 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul, jalan di atas badai, masih bisa cemas. Lalu kita bikin lagu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Ada yang tahu lagu itu? Tahu, puji Tuhan, nggak tua sendiri. Saya khawatir kalau cuma saya yang tahu. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang, yang muridnya cemas, di belakang muridnya bilang, merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dipanggil lagi. Yesus langsung koreksi. Jadi kalau someday tiba-tiba Bapak Gembala kita panggil nih, ini something nih. Kita kumpul yuk, makan, ngopi yuk. Kalau saya udah tahu. Bapak Gembala kita nggak pernah telepon saya. Nggak pernah. Kalau sampai dia telepon, itu berarti Tuhan Yesus datang atau ada masalah. Nggak pernah Bapak Ibu. Jadi kalau dia udah telepon, aduh ada apa nih. Karena serumit apapun, kompleks apapun masalahnya, WhatsApp aja dia mah. Kalau dia udah telepon, I know nih. Wah. Kalau sampai Yesus datang ke dalam hidupmu, masuk ke dalam hati, seharusnya kita mikir dong, ada something nih yang penting. Kita bukan cuma mau diselamatin, masuk surga, menikmati surga. Enggak. Harus sadar bahwa ini ada sesuatu nih, Yesus sampai penting mikirin hidupku. Kenapa aku diundang untuk melayani? Kenapa aku diundang untuk menjadi pendoa? Kenapa aku diundang untuk menjadi pemusik dan sebagainya? Ada sesuatu nih yang Yesus mau lakukan. Memang waktu kita melakukan itu, seolah-olah kita sedang melakukannya buat Yesus. Buat dia dan buat jemaat Tuhan di gereja ini. Tapi tahu nggak? Sebetulnya Tuhan tuh lagi ngebentuk kita. Dia bentuk kita. Lewat apa? Service ministry. Lewat semua yang kita kerjakan. Dari yang nggak lihat, so saya mau apresiasi teman-teman di sini. Buat pemusik yang di balik layar, buat orang-orang yang datang lebih pagi dari kita semua, buat volunteer yang jauh-jauh datang ke tempat ini, bahkan ada yang nginep dari sebelum hari ini, ya di tempatnya Pak Agus, di tempat-tempat yang lain. Kalian orang-orang hebat. Dan kalau sampai itu terjadi dalam hidupmu, buru-buru sadar gini, Tuhan, Engkau mau melakukan apa ini? Something big. Harus ada sesuatu terjadi. Kita lanjutkan. Dan memanggil murid-muridnya, ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Yesus mulai ngomong. Kenapa? Murid-muridnya mengalami sesuatu gejolak. Kenapa? Karena Yesus harus mengalami jalan salib. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Udah dipanggil sama Tuhan Yesus, kiranya bilang, aduh jangan kamu khawatir ya tentang ada aku di sini, kira ini mau dipuk-puk. Tuhan Yesus bilang, kamu datang ke sini, kamu merasa takut dan khawatir, itu benar kan, aku harus mati. Orang lagi kalut, orang lagi takut, lagi khawatir, ditambah berita yang gak menyenangkan. Kalau nih Bapak Ibu Saudara dan saya ada di situ,
pemimpinmu, juru selamatmu mau dibunuh. Reaksi kita apa? Bukan cuma rasa takut dan khawatir. Marah dong. Kesel. Wah, kita langsung melupakan semuanya karena satu pribadi yang kita cintai mau mengalami sebuah peristiwa yang gak masuk di akal. Dan Yesus gak bilang bahwa kamu nanti belain saya ya, backup saya ya, tolong saya. Enggak. Yesus bilang ini informasi satu arah. Kamu gak boleh bereaksi apa-apa. Mau di sini dibilang, ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh. Kalimat terakhir sih enak, sesudah itu hari ketiga dia bangkit. Tapi waktu diolok-olok, dibunuh, disesah, apa yang terjadi? Bapak Ibu, itu mungkin terjadi di gereja zaman sekarang. Waktu kita melayani, kita akan dapat kabar tentang teman pelayanan kita dari orang lain. Gak enak. Hati-hati lu. Sama Niko, itu orangnya begini. Lu gereja sama dia kan? Satu gereja kan? Hati-hati. Kita akan dapat berita yang gak menyenangkan tentang 1-2 teman pelayanan kita. Pesan saya gini, jangan telan bulat-bulat. Jangan telan bulat-bulat kalau itu berita miring. Kalau kita punya hati yang kuat, samperin orangnya. Bener gak Niko kamu begini. Kalaupun bener berita miring itu, kita tetap harus bisa tanya sama dia, kenapa itu bisa terjadi. Karena gak mungkin orang melakukan sesuatu atas dasar, ya pengen aja gue berbuat dosa. Ya pengen aja gue kemarin tabrak orang. Kan gak mungkin. Dia punya reason dong. Tanya reasonnya. Mengerti dia. Lalu kalau dia butuh pertolongan, hadir buat dia. Di dalam dunia pelayanan akan sangat mungkin terjadi berita tentang si A dan si B. Dan bahkan mungkin tentang kita. Dari orang lain di luar. Bahkan mungkin nanti tentang Kak Agure. Nah, kalau dengar berita itu, jangan telan bulat-bulat. Datang ke orangnya kalau berani, aku dapat kabar begini, bener nggak? Langsung konfrontasi. Jangan langsung beritain, katanya Kak Agus, jangan bilang-bilang ya. Jadi berita yang bersambung kemana-mana. Murid-murid Yesus mendengar berita ini dari Yesus. Dia terima, mereka tetap dalam rasa khawatir, cemas, bimbang, dan sebagainya. Tapi mereka tidak memilih mundur dari tugas mereka sebagai murid. Apa yang mereka lakukan? Mereka berempati terhadap Yesus. Sebagian berusaha membela Yesus. Ya, bawa cabut pedangnya, Petrus, lalu potong telinga seorang prajurit, sama Yesus telinganya diambil, ditempel lagi. Mujizat itu terjadi dan semua perwira itu ngelihat di situ. Dan saya percaya perwira itu tobat terima Yesus. So, buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani, bahkan yang mungkin nanti akan melayani di tempat ini, saya mau berpesan gini. Kalau someday Tuhan pakai hidupmu, dan engkau waktu dalam pelayanan diproses sama Tuhan dengan semua perasaan yang campur aduk, tetap di situ. Kalau engkau dapat berita tentang orang lain yang gak menyenangkan, jangan buru-buru telan. Always remember your shortcoming in others' life. Selalu ingat bahwa kamu ketemu sama si A yang digosipin itu baru 3-4 tahun yang lalu. 20 tahun sebelum kamu ketemu, kamu gak tahu hidup dia seperti apa. Jangan hakimi dia, jangan putuskan bahwa dia berdosa sebelum kita tahu kebenarannya. Amin. Di Markus 10 ayat 35-37, dua murid kesayangan Yesus, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ayat yang akan saya baca selanjutnya adalah sebuah reaksi kurang ajar dari murid-murid yang sudah tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat. Mungkin Yesus akan pikir, oh kamu mau temenin aku pikul salib ya? Kamu mau jalan bareng sama aku ya? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Gak tahu diri. Yesus mau disalib. Yesus mau pikul salib. Yesus habis bilang, gue bakal dibunuh, gue bakal diolok-olok. Dua murid ini datang, minta posisi. Kalau saya jadi Yesus, gue salib duluan loh. Ini di Alkitab. Kurang ajar ya? Murid yang paling dekat loh, selain Petrus. Minta posisi.
Nanti kalau di surga, kami duduk kanan kiri ya. Di ayat yang lain, di kitab Injil yang lain, emaknya yang ngomong. Baca deh. Mudah-mudahan Alkitab kita sama. Emaknya yang minta. Pakai jalur mama. Pakai orang dalam. Bukan emaknya Yesus, emaknya mereka. Ini kan, waduh, kalau Yesus nggak jambak rambut mereka itu ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam melayani Tuhan, kita akan ketemu suatu momen, kejadian, keadaan yang di luar nurul. Orang lagi susah, lagi sibuk, lagi repot. Tiba-tiba Kabili main selosotan air di bawah. Shoo, gitu. Orang lagi capek gitu. Tiba-tiba Niko loncat-loncat girang. Ada kejadian kayak gitu. Tapi jangan anggap kejadian itu sebagai sesuatu yang terlalu besar. Respon hatinya tetap seperti Yesus. Akan ketemu momen di mana pada saat Anda dekat sama Tuhan, akan ada orang-orang yang ada gila-gilanya gitulah. Ada. Mungkin kita malah. Itu kejadian yang real. Saya beritakan ini di awal, supaya Bapak Ibu Saudara nanti waktu ngalami nggak kaget. Saya jamin, kita semua waktu jalan sama Tuhan akan melihat hal-hal yang gak menyenangkan kok. Jadi setting hati kita sebagai murid Kristus untuk melayani, tapi jangan berekspektasi bahwa semuanya ini akan sudah sempurna. No, kita gak bisa jadi sempurna Bapak Ibu. Kesempurnaan itu diberikan sama Yesus. Yang kita bisa lakukan apa? Dewasa, bukan sempurna. Gak akan pernah. Kesempurnaan itu diberikan. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu pemberian, status. Kedewasaan yang bisa kita usahakan. Makanya kalau dibilang, kamu sempurna gak? Menurut Bapakku, aku sempurna. Kalau menurut kamu enggak, ya gak apa-apa. Tapi aku mau tetap jadi orang yang dewasa. Mengapa sih mereka punya ambisi? Karena mereka masih hidup dalam tubuh jasmani yang sama seperti yang Bapak Ibu juga tinggalkan sekarang. Yang masih pakai tubuh jasmani yang sama. Nah, ini indahnya Alkitab. Alkitab tuh nyatat semua kejadian yang bahkan yang kita pikir nggak mungkin terjadi di dalam gereja. Ini terjadi. Kejadian yang bagus dicatat, kejadian yang negatif dicatat, kejadian yang harusnya nggak dicatat juga. Ini memberitahu kepada kita semua bahwa muridnya Yesus sekalipun masih ada ambisi, masih ada mau kepengen lebih tinggi dari yang lain. Mereka bertengkar, mereka nggak selalu menjadi orang yang suci. Orang-orang yang belum sempurna, orang-orang yang masih work in progress. Masih perlu dibimbing, masih perlu dinasehatin, masih perlu dikasih tahu. Kalau ini terjadi sama murid-murid Yesus saat itu, di ayat ini, bisa nggak ini terjadi sama kita? Sangat bisa. Bahkan sering terjadi sama orang-orang Kristen di luar sana juga. Ini adalah sebuah kondisi yang kita mungkin sering dengar, tapi kita berharap nggak ngalami ini. Ini penting untuk diketahui. Jangan atur ekspektasimu terlalu tinggi. Ya, tidak mudah untuk punya ekspektasi yang sedikit lebih rendah. Karena kita berharap lebih baik terus, tapi jangan terlalu tinggi. Rekan yang melayani bareng kita juga masih dalam proses kok. Saya masih dalam proses. Masih dalam satu kondisi di mana saya masih butuh dikasih tahu, masih butuh didoakan, butuh banget, butuh mengerti juga. Masih dalam kondisi seperti itu. 12 murid Yesus dipanggil sama Tuhan itu yang berpendidikan mungkin 3 orang lah ya. Lukas, Yohanes, Yakobus juga ya, karena saudara. Ya. Yang lainnya orang-orang sederhana. Orang-orang yang gak memikirkan apa yang sedang mereka lakukan waktu dipanggil sama Yesus, ikut. Gak mikir. Kamu ikut aku jadi penjala manusia, hayo. Gak mikir banyak. Kamu tukang pungut cukai ya, ikut aku yuk, hayo. Gak mikir banyak. Waktu dalam proses ngikut Yesus, banyak mikir. Kok gini ya? Kok ternyata orangnya gini ya? Kenapa? Punya ekspektasi. So gak aneh kalau di gereja juga gitu. Tangkap ya? Jangan kaget kalau itu terjadi. Kenapa? Murid Yesus juga alami. Tapi bukan berarti itu boleh terjadi.
Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu aku juga menjadi orang yang punya ekspektasi tinggi lah, nggak apa-apa mereka harus ngertiin saya. No, 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 no. Kita harus menjadi orang yang belajar bertumbuh jadi dewasa. Meminimalisir hal ini terjadi. Kalau sampai terjadi, kita nggak boleh kaget. Mengapa suatu yang dimulai dengan hati yang tulus mau cinta Tuhan, ngikut Yesus tanpa banyak mikir seperti 12 murid Yesus, tiba-tiba berubah waktu dalam perjalanan waktu. Itu bisa terjadi karena manusia, bukan karena Allahnya. Banyak orang kecewa sama pendeta, Yesus yang disalahin. Kecewa sama gereja, Yesus yang disalahin. No, manusia. Anda dan saya manusia. Masih ada 1-2 hal yang butuh kita usahakan untuk menjadi lebih baik. Tapi firman Tuhan katakan gini, kalau sampai itu terjadi di dalam pelayananmu, di dalam hidup kerohanianmu, ingat ayat ini. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu, kamu yang telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Oh, saya mau encourage semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini, teman-teman. Kalau kalian sedang mengalami kondisi yang gak menyenangkan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya, jangan pernah lari dari Tuhan. Karena satu-satunya jalan keluarnya cuma Tuhan. Jangan tinggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk Anda kerjakan sampai hari ini. Jangan izinkan daging kita ambil alih dan lupa akan tujuan awal kita melayani. Walaupun dalam prosesnya ada aja gejolak, tapi bertahanlah dalam panggilan. Anda pindah gereja pun akan tetap sama prosesnya kalau belum lulus. Jangan berpikir bahwa yang sebelah sini lebih baik, sahabat pendeta ini lebih menguntungkan, pemimpin pujian sini lebih asik, pujiannya naik nggak mentok gitu kan, dan sebagainya. Kita adalah murid Yesus yang melayani dan meneladani Tuhan, mengutamakan pelayanan dapat daripada mengutamakan dilayani. Waktu kita melihat orang buruk, jelek dan sebagainya, kita sedang menuntut bahwa kita harusnya sayang dilayani. Nah, apa sih ciri-ciri dan tindakan murid Kristus yang melayani? Saya akan bacakan ini dengan cepat, karena saya pikir saudara pasti mudah mengerti. Yang pertama, orang atau murid yang melayani, dia meneladani Kristus. Hidup sama seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan orang-orang yang dia kasihi. Yesus harus jadi teladan. Apa yang Yesus lakukan kalau kita sedang terluka? Apa yang Yesus akan lakukan kalau Yesus jadi saya? What would Jesus do? Kalau Yesus jadi aku, apa yang akan dia lakukan? Yang kedua, melayani dengan kasih. Mempraktikkan kasih tanpa syarat kepada saudara seiman dan sesama. Membasuh orang, menerima orang itu dengan rendah hati. Walaupun mungkin orang itu menyebalkan buat kita. Menggunakan karunia. Kita semua punya karunia, kita semua punya bakat, talenta, kemampuan. Berikan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan berikan juga untuk pekerjaan di mana kamu bekerja atau di kantor. Gunakan karunia yang Tuhan sudah berikan itu jadi manfaat dan berkat buat orang lain. Selanjutnya jadi penjala manusia. Jangan cuman mau aku jadi pemain keyboard aja lah gitu ya. Aku nggak mau jadi suruh beritain Injil sama Kak Agus. Aku sibuk. Aku ngaturin lampu aja lah. Aku nggak mau nyari jiwa. Nggak bisa. Ini satu paket. Anda ikut Yesus, Anda gunakan kemampuan yang Yesus berikan untuk melayani, Anda juga tetap harus memberitakan Injil. Aku nggak sanggup jadi seperti Kak Agure. Ya memang nggak ada yang sanggup. Dia juga nggak sanggup. Teladani Yesus, amin. Lalu yang kelima, ini yang nggak enak. Komitmen seumur hidup. Wah, itu kan cuma dalam pernikahan. Emangnya waktu Yesus tebus itu bukan janji nikah? Yesus tebus Anda tuh pakai perjanjian darah loh. Itu lebih tinggi daripada sumpah nikah. So di dalamnya ada komitmen. So Anda tuh sudah dibeli dengan darah Yesus. Nggak bisa kemana-mana lagi. Bukan cuma dilamar. Dibeli, dibawa pulang, jadi miliknya. Dibayar lunas, selunas-lunasnya. Melayani itu bagian dari hidup kita, bukan pilihan. Melayani itu bukan pilihan, bagian dari hidup kita. Dalam sebuah kisah,
sebelum saya kasih kesimpulan. Ada sebuah kisah orang Rusia. Ada yang pernah ke Rusia? Belum ya? Niko pernah? Wudi. Setelah, saya lupa tahunnya, kira-kira setelah Perang Dunia Kedua, orang Rusia ini jalan-jalan ke Amerika. Sebutlah namanya Putin. Susah namanya siapa ya? Dia jalan-jalan ke Amerika. Amerika itu perdagangannya lebih maju zaman itu daripada Rusia. Lalu dia masuk ke sebuah swalayan. Dia ngelihat, si Putin ini ngelihat, dia masuk ke lorong-lorong. Wih hebat ya, punya market yang gede begini gitu. Ada rak-raknya. Lalu dia ngelihat di Rusia untuk minum kopi itu masih harus giling sendiri. Di Amerika dilihat, hah? Kopi instan? Terus dia baca, cukup tuangkan air, jadi kopi. Dahsyat Amerika ini. Kopi di negara saya untuk jadi minuman kopi, saya harus giling, saya harus masak air, baru jadi kopi. Ini tinggal tuang air jadi. Dahsyat, dia taruh, dia keliling lagi ke rak yang lain. Lalu ditemukan minuman jus instan. Ya, lalu dia lihat, apa ini? Rasa jeruk, tambahkan air 200 ml. Hebat, minuman bubuk. Dibuat langsung dari air yang di rumah. Secepat itu. Rusia belum. Harus datang dulu ke kebun, kupas buahnya, peres jadi minuman jeruk. Amerika cukup tuang air. Lalu dia jalan, ini pasti ada yang lain nih. Dia jalan ke lorong yang lain. Lalu dia masuk ke lorong kemana perlengkapan bayi. Baby powder. Bikin bayi tinggal tuang air. Gila orang Amerika. Seinstan itu. Hebat banget. Yang dua tadi bener ya? Yang tiga bener gak? Kita sering kali mikir orang-orang yang datang di dalam gereja itu harus instan jadi malaikat. Kita ngelihat Pak Agus hebat, keren. Lalu kita mulai, ukurannya kan Agus nih. So berarti yang lain harus kayak gini. Enggak semua bisa seinstan yang kita harapkan. Dalam melayani, kita akan ketemu sama orang-orang yang baru mulai percaya sama Yesus. Tapi ada juga orang-orang yang sudah cinta banget sama Yesus. Dan kita nggak bisa pakai ukuran yang sama untuk dua orang yang berbeda. Kita nggak bisa mikir bahwa, kalau orangnya sama semua seperti ini, berarti saya akan jadi jemaat di sini. Enggak, Anda akan ketemu sama orang-orang yang ternyata pas masuk, walah ternyata orang sakit semua nih. Ya iya, gereja memang bengkel kok. Tempat orang melayani sambil sembuh. Dia masih bawa luka. Tapi memutuskan untuk tetap melayani. So di sini mau tetap melayani? Mau tetap cinta Tuhan ya? Oke. Yang baby powdernya tadi nggak jadi. Oke, ini skip. Oke, sorry. Saya minta ekstra 1 menit. Bisa kembali? Nah, itu dia. Ada yang pernah baca ayat ini? Tahu ya, saya suka sama kalimat bawahnya. The joy of the Lord is your strength. Suka banget. Wah, kalau kita mikir, Tuhan akan berikan saya sukacita, Tuhan akan berikan saya kegirangan, Tuhan akan berikan saya supaya saya semangat melayani, supaya saya semangat memberi diri saya dalam hidup, dalam pelayanan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk switch POV-nya. How about this? Gimana kalau yang ngerasain joy itu Tuhan, dan kita yang punya semangat? Contoh, di sini pernah sayang sama orang tua? Pernah ya? Kalau ada yang belum sayang sama orang tua, nanti kita doa sama-sama. Gini, POV yang lain adalah gini. Waktu kita melakukan sesuatu buat orang tua kita, dan dia kita lihat, ternyata seneng ya dibawain martabak. Happy ya mamaku ya, dibikinin kopi. Seneng ya? Apa yang kita rasakan waktu kita ngelihat orang tua kita seneng dengan apa yang kita berbuat buat dia? Kita punya kayak ngembang di sini, dan yang ada di pikiran pasti gini. Besok mau beliin apa lagi ya? Bikinin apa lagi ya? Yang sedang bersuka cita kita atau orang tua? Yang semangat? Itu cinta namanya. Ayat ini tuh ngomong itu sebetulnya. Waktu aku melakukan sesuatu buat Tuhan, dan Tuhan girang akan perbuatanku, aku akan lakukan lebih.
Tapi ayat ini akan bicara berbeda banget waktu kita bilang gini, Tuhan kok aku nggak ngerasain sukacita dari Engkau ya, layanan di sini kok nggak enak ya. Aduh, kapan sukacitanya Tuhan? Katanya the joy of sukacitamu itu kekuatanku loh Tuhan. Mana berikan sukacitanya? No. Yang bersukacita tuh harusnya Dia. Ngelihat apa yang kita lakukan di bumi. Nah, waktu kita melakukan apa yang Yesus perintahkan, Yesus ajarin, Yesus perbuat, lalu kita tiru apa itu, yang kita lihat dari Yesus, kita tahu Dia bersukacita, kita punya semangat. Waktu kita ubah POV kita, dan dibilangin, Tuhan, aku tahu Engkau disenangkan. Waktu aku beresin bangku, waktu aku gulung kabel, aku tahu Engkau disenangkan waktu aku prepare semua kebutuhan dalam rumah tanggaku, walaupun yang menikmati adalah keluargaku. Aku tahu Engkau disenangkan, so aku akan lakukan ini lagi besok. Ayat ini bilang begitu. Saya mau kasih Bapak Ibu pulang dengan oleh-oleh ini. Yang pertama, melayani itu bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk belajar rendah hati. Bagaimana seorang pelayan melayani itu mencerminkan nilai atau budaya yang dibangun di gereja tersebut. Tapi kalau kita menuntut untuk dilayani, kita sedang tidak menghidupi budaya di gereja tersebut atau di tempat di mana kita melayani. Yang kedua, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberi dan melepaskan sesuatu. Orang melayani itu menuju satu titik di mana dia menjadi seorang pemimpin atas dirinya sendiri dan atas tempat di mana dia dipercaya as a leader. Karena pasti dalam pelayanan akan ada leader di situ. Jalan untuk masuk ke dalam leadership adalah melayani. Anda nggak akan sampai titik Anda berharap diri Anda ada di situ kalau Anda nggak memilih untuk melayani sejak ada di bawah. Enggak kan om saya, papa saya bisa. Saya kan punya kenalan gitu. Saya pasti akan bisa naik di atas. Bisa sih, bisa, cara itu bisa. Easy come, easy go. Cepat naik, cepat jatuh. Jadi di dalam dunia pelayanan, itu adalah tempat memberi dan melepaskan sesuatu, bahkan hak. Bukan cuman apa yang kita punya, tapi haknya pun kita perlu lepaskan. Yang ketiga terakhir, bukan untuk mendahulukan diri sendiri, tapi untuk mendahulukan orang lain. People, others first. Bukan saya. Jadi kalau melayani, saya sama Pak Agus, dulu melayani ya, waktu masih ada almarhum Pak Andreas, dia yang ngurusin kabel, dia yang bawa tas, ya. Saya yang ngurusin kabel, ngerapiin kursi kalau ada doa pengurapan, ya. Saya yang lari bawa tisu, dia ngambil kantong plastik, dan akhirnya mereka ketemu berdua. Itu dia another story lah ya. Kita yang nungguin tempat sampai sepi. Dari semua itu kami tahu bahwa pekerjaan sekecil apapun penting di dalam Tuhan. Nggak ada yang lebih besar satu sama lain, enggak. Beda pekerjaannya iya, beda pelayanan iya, tapi posisi dia di dalam Tuhan sama kok. Jadi jangan ada yang merasa lebih baik atau ada yang merasa lebih buruk juga. Karena Tuhan kita menempatkan kita di dalam tempat pelayanan untuk memproses kita. Pasti ada sesuatu kenapa Anda dipercaya untuk melakukan apa yang Anda sedang kerjakan sekarang. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau datang sebagai hamba, terlahir sebagai manusia, tapi Engkau bukan sembarangan hamba. Engkau adalah hamba yang melakukan setiap pekerjaanmu dengan nilai yang tinggi. Dan Engkau adalah sesungguhnya seorang raja, tapi Engkau bukan sembarangan raja, Engkau bukan raja yang minta dilayani, Engkau adalah seorang raja yang mau melayani dengan standar yang tinggi. Engkau sebagai hamba tahu detil-detil yang perlu Engkau kerjakan. Engkau tahu apa yang harus Engkau katakan kepada orang A dan kepada orang B, dan Engkau harus tahu apa yang Engkau sedang lakukan, standarnya setinggi apa. Engkau nggak pernah memposisikan dirimu di tempat yang salah. Engkau raja, tapi Engkau juga hamba. Engkau menjadi contoh yang paling indah yang bisa kami lihat untuk kami mampu menjadi seorang murid yang mau melayani. Roh Kudus, materaikan setiap firman ini dalam hati setiap kami. Jadikan ini kesempatan buat kami untuk melihat ke dalam diri kami, bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau gali dalam hidup kami.
Maka dari itu Tuhan percayakan sesuatu yang kami kerjakan saat ini. Besar kecil gak jadi soal. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini, kami tahu Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang ada tersembunyi di dalam kami, yang Tuhan sudah taruh sejak pertama kami ada di bumi. So, hamba berdoa, Roh Kudus, gali hati kami semua. Munculkan potensi-potensi yang masih tersembunyi di dalam hidup kami. Gak peduli usia, gak peduli gender. Kami tahu di hadapan Engkau kami indah, dan Engkau terus akan memproses kami sampai kami jadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terberkati dalam firman. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.